Hey guys, welcome back to Multiverse Indonesia. Kali ini kita bakal ngebahas film terakhir dari petualangan Harry Potter dan kawan-kawan, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, kita langsung cus saja. Setelah mengubur mayat Dobby, Harry, Ron, dan Hermione berbicara kepada Griphook, goblin yang mereka selamatkan dari Malfoy Manor di film ke-7. Sang goblin bertanya dari mana Harry dan teman-temannya mendapatkan pedang Gryffindor tersebut, dan Harry memberitahu bahwa pedangnya akan menunjukkan diri kepada siapapun yang membutuhkannya. Sekarang Harry balik bertanya, kenapa Bellatrix berpikir bahwa pedangnya ada di brankasnya? Sang goblin menjawab bahwa ada pedang Gryffindor di brankas milik Bellatrix, tapi barang tersebut palsu, dibuat oleh seorang profesor Hogwarts yang sekarang adalah kepala sekolah, yaitu Profesor Snape. Mendengar itu, Harry ingin masuk ke dalam brankas Bellatrix karena dia yakin ada satu Horcrux tersimpan di sana. Dia meminta goblin tersebut untuk membantu dia dan teman-temannya menyusup ke Bank Gringotts, dan goblin tersebut meminta imbalan berupa pedang Gryffindor. Harry dan teman-temannya keluar dan berdiskusi apakah mereka harus memenuhi keinginan sang goblin. Sebelum memutuskan, mereka pergi ke kamar satu lagi untuk berbicara dengan Tuan Ollivander, sang pembuat tongkat sihir. Harry bertanya mengenai relikui kematian dan Pak Tua itu menjelaskannya sama seperti penjelasan di film sebelumnya. Dia mengatakan pada Harry bahwa ia tidak mempercayai legenda kuno tersebut. Namun Harry tahu bahwa ia berbohong. Ia memberitahu bahwa Pak Tua tersebut telah menginformasikan lokasi tongkat Elder yang dipikirnya hanya sebuah rumor, dan The Dark Lord berhasil menemukannya. Untuk mengambil Horcrux di brankas Bellatrix, Hermione dan Ron pun meminum Polyjuice untuk berubah menjadi Bellatrix dan seorang Death Eater lainnya. If you get us past the guards and into the vault, the sword's yours. Harry dan Griphook mengikuti menggunakan Cloak of Invisibility-nya. Awalnya mereka sempat kesulitan karena bank tersebut meminta bukti bahwa Hermione adalah Bellatrix yang asli. Kemudian Harry menyihir goblin tersebut. Saat mereka naik kereta menuju ke brankas, mereka tersiram air terjun yang dapat mengungkap identitas mereka, dan akhirnya mereka dijatuhkan. Untung saja Hermione sigap sehingga mereka bisa selamat. Kemudian mereka berhasil sampai ke lokasi brankas Bellatrix namun sempat dihalangi oleh seekor naga. Setelah berhasil masuk ke dalam brankasnya, Hermione dan Ron tidak sengaja menyentuh barang yang ada di situ dan semua barang menggandakan diri. Ternyata barang-barang di sana sudah diberi mantra duplikasi. Setelah Harry dan kawan-kawan mendapatkan Horcrux-nya, yaitu cangkir milik Helga Hufflepuff, Griphook mengkhianati mereka dan langsung kabur membawa pedang Gryffindor. Para penjaga datang dan langsung menyerang mereka, memaksa Harry dan kawan-kawan menggunakan naga tersebut untuk kabur dari tempat itu. Mereka pun berhasil mendarat di air. Saat mereka kecemplung, Harry mendapatkan penglihatan kalau Lord Voldemort tahu tentang Harry dan kawan-kawan mengejar Horcrux. Ia membunuh siapapun yang ada di Bank Gringotts. Harry juga mengetahui bahwa ada Horcrux yang berada di Hogwarts berhubungan dengan Rowena Ravenclaw. Mereka pun berencana ke Hogwarts melalui jalan rahasia di Hogsmeade. Di Bank Gringotts, Voldemort yang baru saja membantai seluruh pegawai bank berencana untuk mengumpulkan semua pasukannya untuk melawan Harry. Terlihat juga bahwa Griphook tewas dan pedang Gryffindor menghilang sekali lagi. Setibanya di Hogsmeade, tiba-tiba alarm berbunyi. Dan Death Eater yang di lokasi tersebut mencari Harry dan kawan-kawan. Mereka lari dan sampai di sebuah gang buntu. Ada satu warga yang meminta mereka masuk dan warga tersebut mirip sekali dengan Albus Dumbledore. Dan ia adalah Aberforth Dumbledore, adik dari Albus Dumbledore. Tidak hanya itu, terungkap juga kalau yang mengirim Dobby dan yang dilihat Harry dari potongan cermin yang dia punya adalah Aberforth sendiri. Harry kemudian bercerita mengenai misi yang dilakukannya dan meminta tolong pada Aberforth. Ia yang awalnya menolak, akhirnya mau membantu Harry dan teman-temannya. Aberforth meminta mendiang Ariana, adik Dumbledore yang lain, yang berada di lukisan untuk memanggil seseorang. Ariana datang dengan seseorang, kemudian lukisan itu terbuka dan muncullah Neville.
Neville menunjukkan arah melalui terowongan menuju Hogwarts dan mereka bertemu dengan pasukan Dumbledore yang pernah direkrut Harry. Harry memberitahu apa tujuan mereka datang. Namun dia tidak yakin apa dan di mana Horcrux tersebut. Luna dan Cho memberikan ide bahwa yang dicari Harry mungkin saja diadem Rowena. Ginny datang dan memberitahu Harry bahwa Snape sudah tahu bahwa Harry muncul di Hogsmeade. Di Hogwarts, Snape mengumpulkan para murid dan guru. Ia mengancam siapapun yang tahu dan membantu Harry akan diberi hukuman yang sesuai. Tanpa diduga, Harry keluar dari barisan dan menghadapi Snape. Kedatangan Harry diikuti teman-teman Harry yang lain dan anggota yang tersisa dari Order of the Phoenix. Saat Profesor Snape mau menyerangnya, datanglah Profesor McGonagall yang akhirnya berduel dengan Snape. Snape terlihat hanya melakukan pertahanan, kemudian ia pun kabur dan Hogwarts aman lagi. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Setelah kaburnya Snape, terdengar suara Voldemort yang berbicara kepada semua orang. Ia berjanji tidak akan mengganggu Hogwarts jika mereka mau menyerahkan Harry. Para murid Slytherin ingin menangkap Harry tapi dihadang oleh pasukan Dumbledore. Profesor McGonagall menyuruh Mr. Filch untuk membawa seluruh siswa Slytherin ke ruang bawah tanah. Harry meminta pada profesor tersebut untuk memberinya waktu, maka ia mendapatkannya. Para guru pun melindungi Hogwarts dengan mantranya. Bahkan Profesor McGonagall menggunakan sihir yang sudah lama ingin digunakannya. Pier Totem Locomotor. Dengan waktu yang sedikit, Harry pun bergegas untuk mencari Horcrux yang ada di penglihatannya tadi. Luna memandu Harry untuk bertemu dengan Grey Lady atau Helena Ravenclaw, anak dari Rowena Ravenclaw, karena diadem tersebut hanya dapat dilihat oleh orang yang sudah mati. Awalnya, Helena tidak mau membantu Harry, karena dulu ada orang yang juga mencari diadem ibunya dan menggunakan untuk hal yang jahat, mencemarkannya dengan sihir hitam. Ya siapa lagi kalau bukan Voldemort yang dimaksud. Setelah Harry terus meyakinkannya, akhirnya Helena mau memberitahu lokasi diadem ibunya. Voldemort dan kroco-kroconya pun menyerang Hogwarts dengan serangan bertubi-tubi dari depan. Sedangkan dari belakang, kelompok penjamret juga bersiap-siap menyerang. Perlindungan yang begitu gagah perlahan retak menerima serangan dari para Death Eater. Melihat itu, guru-guru dan anggota Order of the Phoenix mempersiapkan diri mereka. Begitu juga dengan si kembar Weasley yang tampaknya mempersiapkan diri mereka menghadapi kenyataan. Di tempat lain, Ron dan Hermione pergi ke tempat Harry mengalahkan Basilisk dan mencabut taringnya. Mereka menggunakan taring tersebut untuk menghancurkan Horcrux yang mereka dapatkan dari Gringotts. Lalu mereka... Voldemort yang menyadari Horcruxnya hancur meluapkan emosinya dan menyerang pelindung Hogwarts. Dengan sekali serangan, ia berhasil menghancurkan pelindung tersebut dan membuat tongkat Elde retak. Perperangan pun terjadi. Kelompok penjamret menyerang dari belakang dan Neville yang saat itu dikejar oleh mereka memicu bahan peledak yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia berhasil menghancurkan jembatan tersebut. Sedangkan dari depan, Death Eater dan para raksasa menyerang Hogwarts. Patung prajurit memberikan perlawanan yang cukup sengit, begitu juga guru-guru, murid, dan para anggota Order of the Phoenix. Harry yang mengetahui bahwa diadem Ravenclaw berada di ruang kebutuhan, langsung bergegas menuju ke sana. Harry menemukannya, tapi tak disangka-sangka ia dihalang oleh Draco Malfoy dan antek-anteknya. Namun seperti halnya Malfoy, Harry juga punya teman yang membantunya di saat yang tepat. Karena pertarungan singkat tersebut, diadem itu terlempar. Harry dan Hermione bekerja sama untuk mencarinya, sedangkan Ron mengejar geng Malfoy karena telah menyerang pacarnya. Mereka berhasil mendapatkannya, tapi tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Ruangan itu terbakar dikarenakan ulah sihir salah satu teman Malfoy yang tidak dapat dikendalikannya. Api mengamuk di mana-mana. Untung saja geng Harry menemukan sapu terbang dan langsung cabut dari ruangan tersebut. Namun karena Harry melihat geng Malfoy terjebak, hati kecilnya tergerak untuk menolong mereka. Setelah berhasil keluar, Harry menusuk diadem tersebut dan Ron menendangnya ke dalam. Voldemort pun merasakan kekuatannya yang semakin berkurang. Dia langsung mundur membawa Nagini. Harry kemudian melihat ke dalam pikiran Voldemort untuk mencari tahu di mana dia berada. Setelah mengetahuinya, geng Harry langsung menuju ke tempat tersebut.
Namun di perjalanan, mereka disibukkan oleh pertarungan yang sedang berlangsung. Tidak hanya Death Eater dan raksasa, bahkan laba-laba pun ikut memihak kepada Voldemort. Bahkan mantan kekasih Ron gugur dalam peperangan tersebut. Tidak berhenti di situ, Dementor juga mulai menyerang namun dihentikan oleh Patronus milik Aberforth Dumbledore yang datang membantu. Sesampainya di lokasi yang dituju, geng Harry melihat Voldemort yang sedang berbicara dengan Snape. Voldemort mengklaim bahwa tongkat Elder menolak dirinya. Menurut Voldemort, itu dikarenakan tongkat Elder hanya melayani penyihir yang membunuh pemilik tongkat itu sebelumnya. Karena Snape membunuh pemilik tongkat itu sebelumnya, Albus Dumbledore, maka tongkat itu hanya menjawab pada Snape. Oleh sebab itu, Snape harus dibunuh agar Voldemort mendapatkan kendali penuh. Voldemort melumpuhkan Snape dan Nagini menuntaskan tugasnya. Dan setelah itu, Voldemort dan Nagini pergi dan menjadi pemilik tongkat Elder, menjadi penyihir terkuat. Tamat. Nggak deng, cuma bercanda. Setelah Nagini menghabisi Snape, geng Harry menghampirinya. Snape meminta Harry mengambil air matanya untuk melihat ingatannya melalui pensieve. Lagi-lagi, Voldemort memasuki pikiran semua orang dan berbicara. Dia akan menarik mundur pasukannya dan meminta mereka menguburkan yang tewas dengan layak. Dia meminta Harry untuk menemuinya di hutan terlarang, untuk menemui takdirnya atau Voldemort akan membunuh siapapun yang membantunya. Geng Harry kembali ke Hogwarts dan melihat banyak sekali korban yang berguguran. Ada Remus dan Nymphadora dan salah satu saudara Ron, Fred Weasley. Harry kemudian ke ruangan Dumbledore untuk melihat memori Snape melalui pensieve. Dan ternyata isi ingatan Snape sungguh mengungkap rahasia yang tidak pernah diketahui Harry. Lily, ibunya Harry, adalah cinta pertama Snape. Namun Lily menikah dengan James, ayahnya Harry yang dulu suka ngebully Snape. Begitu tahu mengenai ramalan bahwa Harry lah orang yang dimaksud akan menjadi lawan Voldemort, Snape meminta Dumbledore untuk menyembunyikan dan melindungi mereka dari Voldemort. Namun, Dumbledore gagal dan itu menghancurkan hati Snape. Dumbledore meminta Snape untuk menjaga Harry karena Voldemort akan kembali lagi dan Snape hanya meminta agar tidak ada orang yang tahu sebagai gantinya. Rahasia lainnya adalah Snape yang ternyata menolong Dumbledore menghancurkan Horcrux yang berbentuk cincin milik ibu dari Voldemort. Snape jugalah yang sengaja ditunjuk oleh Dumbledore untuk membunuh dirinya jikalau Malfoy gagal, agar ia dipercaya penuh oleh Voldemort. Rahasia lainnya adalah bahwa saat Voldemort membunuh Lily, kutukannya memantul dan satu potongan jiwanya masuk ke dalam Harry. Itulah alasan kenapa dia bisa berbicara dengan ular dan bisa melihat pikiran Voldemort, karena satu bagian Voldemort hidup di dalamnya. Albus menegaskan di saat yang tepat, Harry harus mati di tangan Voldemort sendiri. Perhatian dan kasih sayang Snape kepada Harry dipertanyakan oleh Dumbledore. Dia mengeluarkan mantra patronusnya dan mengeluarkan bentuk rusa betina. Mirip dengan milik Lily, ibunya Harry Potter. Dia mengakui bahwa dia selalu menyayangi Harry. Always. Melihat itu, Harry jadi tahu bahwa yang menolong Harry mencari pedang Gryffindor adalah Snape sendiri. Melihat itu semua, Harry memutuskan untuk pergi ke hutan terlarang untuk menemui Voldemort. Harry menceritakan pada Ron dan Hermione bahwa dirinya adalah satu dari sekian banyak Horcrux milik Voldemort. Itulah menjadi alasan kenapa ia dapat mendengar Horcrux lainnya. Harry melarang mereka untuk ikut dan memerintahkan mereka untuk membunuh ularnya saja. Harry pun tiba di hutan terlarang. Sebelum bertemu Voldemort, Harry membuka Golden Snitch yang diwariskan Dumbledore padanya. Saat Golden Snitch terbuka, ternyata berisi batu kebangkitan, satu dari 3 reliki kematian yang melegenda. Harry memegang erat batu tersebut, dan arwah kedua orang tua Harry, Remus dan Sirius, muncul. Harry berbicara sejenak dengan mereka, mempersiapkan dirinya akan kematian yang sebentar lagi menghampirinya. Harry pun mendatangi Voldemort. Di dalam keheningan, Harry mempersiapkan dirinya. Tanpa banyak bicara, Voldemort pun membunuh Harry.
Di alam baka, Harry bertemu dengan Dumbledore. Dumbledore mengkonfirmasi bahwa memang benar bahwa satu bagian dari Voldemort hidup di dalam Harry. Harry adalah Horcrux yang tidak ingin diciptakan oleh Voldemort. Namun setelah ia berhasil membunuh Harry, Horcrux tersebut pun hilang. Harry pun diberitahu bahwa dia tidak harus menetap di tempat itu. Dia bisa kembali hidup lagi. Untuk mengecek apakah Harry sudah mati, Narcissa, istri Lucius, pergi memeriksanya. Sebenarnya Narcissa tahu bahwa Harry masih hidup, namun dia berbohong karena dia mengetahui bahwa Draco Malfoy masih hidup. Harry pun digendong dan dibawa ke Hogwarts untuk menakuti mereka yang masih menentang kekuasaan Voldemort. Semuanya bersedih, terutama Ginny. Voldemort menyuruh mereka untuk mulai mengikuti dia seorang menjadi tuan mereka. Draco Malfoy pun berpindah ke sisi kegelapan dan disambut dengan pelukan hangat Voldemort. Neville yang ikutan berjalan ke arah Voldemort dipikir akan berpindah ke sisi jahat juga. Tapi tidak, dia berusaha membangkitkan moral pejuang yang lain untuk tidak mengikut Voldemort. Tanpa diduga, ternyata Neville dapat mengambil pedang Gryffindor dan Harry beraksi kembali dan menyerang Nagini. Tapi serangannya terpantul ke anggota Death Eater. Melihat hidupnya kembali Harry Potter, beberapa Death Eater memilih untuk kabur. Salah satunya keluarga Lucius Malfoy. Pertarungan sengit antara Voldemort dan Harry pun dimulai. Harry yang melihat Nagini memantulkan serangan Voldemort agar memiliki waktu untuk membunuh Nagini dengan taring Basilisk. Tapi belum sempat melancarkan serangan, dia sudah diserang balik oleh Voldemort dan taring Basilisk tersebut hancur. Voldemort mengajar Harry yang kabur, sedangkan Nagini memalingkan perhatiannya kepada Hermione yang menantangnya duel. Ron ternyata tengah bersiap-siap untuk menusuk Nagini dengan taring Basilisk miliknya, namun lagi-lagi gagal. Ibunya Ron Weasley berhasil memusnahkan Bellatrix setelah terjadi pertarungan yang cukup sengit. Not my daughter, you. Balik ke pertarungan Harry melawan Voldemort yang sudah sampai di puncak sebuah menara. Harry yang sudah menerima serangan berkali-kali menarik Voldemort untuk jatuh bersama-sama. Namun, Voldemort berhasil membawa mereka ke halaman depan Hogwarts lagi. Di sana mereka berduel lagi, saling melemparkan sihir dan berjuang siapa yang lebih kuat. Di sisi lain, Nagini yang akan menghabisi Hermione dan Ron langsung ditebas oleh Neville menggunakan pedang Gryffindor yang menyebabkan melemahnya Voldemort. Dia dan Harry berduel sekali lagi yang berujung kekalahan Voldemort. Ia pun mati, lenyap di bawah angin yang berhembus. Di Hogwarts, terlepas dari banyaknya korban yang gugur, keadaan mulai membaik. Di jembatan, Harry menjelaskan kenapa tongkat itu tidak patuh kepada Voldemort. Alasannya karena tongkat itu dari awal tidak pernah menjadi milik Snape. Draco lah pemilik tongkat Elder setelah Albus Dumbledore. Karena berhasil melucuti tongkat itu dari dia, dan Harry berhasil merebut tongkat itu dari Draco Malfoy, maka dari awal Harry lah pemilik dan tuan yang asli dari tongkat Elder. Harry memilih mematahkan tongkat tersebut dan membuangnya. Cerita berlanjut jauh ke masa depan, tepatnya 19 tahun kemudian. Harry yang menikah dengan Ginny pergi mengantar anaknya Albus Severus Potter bersama anak gadisnya yang lain, Lily Luna Potter, untuk berangkat ke Hogwarts melalui peron 9/3/4. Harry meyakinkan anaknya yang tidak percaya diri akan terpilih menjadi siswa Hogwarts, bahwasanya jika ia tidak terpilih, tidak menjadi masalah bagi Harry. Mereka bertemu juga dengan Ron Weasley dan Hermione Granger yang mengantar anak perempuannya, Rose Granger Weasley, menuju Hogwarts dan juga bersama anak laki-laki mereka, Hugo Granger Weasley. Kereta pun berjalan dan film tamat. Jadi itu guys, rekap dari Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Dengan berakhirnya film ini, mengakhiri juga petualangan dari The Boys Who Lived. Sebenarnya, cerita berlanjut di buku Harry Potter and the Cursed Child yang menceritakan mengenai petualangan Albus, Rose, dan teman-temannya. Namun, buku tersebut tidak difilmkan seperti judul buku-buku sebelumnya, melainkan dipentaskan menjadi drama panggung sebanyak 2 bagian. Jadi, kalau kalian mau kami membuat recap ceritanya, sampaikan pada kami melalui kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video kami lainnya dan membuat kami bersemangat. Akhir kata, terima kasih. Bye.